Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 30 Januari. Wabah flu burung melanda sebuah peternakan ayam di distrik Fengyuan, Taichung. Produk telur bermasalah kini telah mengalir ke kota Taipei, Kabupaten Miaoli, dan kota Taichung. Pelaku usaha di Taichung telah menarik produk dari rak toko, sementara Pemkab Miaoli menyatakan bahwa konsumen yang terlanjur membeli telur boleh meminta pengembalian uang. Menyusul merebaknya flu burung pada ayam petelur di peternakan Fengkang, kota Taichung, Pemkot merilis data distribusi telur bermasalah yang dibeli oleh 7 pelaku usaha kuliner setempat, mencakup restoran di dermaga nomor 9 distrik Situn. Karyawan menyatakan telur tersebut dibeli oleh rekan kerja untuk konsumsi pribadi dan tidak digunakan dalam menu hidangan. 跟同事他进，我们只是跟他自己同仁几个在吃而已啦。我们没有对外，也没有对客人，那个完全都没有了。 Pelaku usaha Ye Chia Kua Pao di distrik Fengyan juga tercantum dalam daftar. Setelah mengetahui hal ini, ia langsung menarik dan mengembalikan telur serta mencari pasokan lain. 我们得知这个消息以后，就立马就是全面就是下架，就把蛋都先收起来，然后我们先去附近的全联应急先买一些蛋，然后隔一天就先进其他人推荐的牧场的蛋这样。 Pelaku dagang Sang Yen di Miaoli telah membeli 2,7 ton telur dari peternakan Fengkang dan menjualnya ke pelanggan setempat. Tanggal 30, toko belum buka tapi sudah memasang pengumuman pengembalian produk. Biro Kesehatan Kabupaten Miaoli menekankan, telur yang dimasak hingga matang atau dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama lebih dari 10 menit barulah aman dikonsumsi. Petugas administrasi patroli laut mencegat sebuah kapal kargo mencurigakan di perairan lepas pantai Pulau Tongsa bulan Januari tahun lalu. Petugas kemudian menaiki kapal dan melakukan penggeledahan secara paksa setelah mengetahui bahwa awak kapal berupaya menghancurkan barang bukti. Mereka berhasil menyita narkoba seberat 1,3 ton. Ke-11 tersangka semuanya ditahan. Petugas menembakkan granat suara sebelum naik ke kapal dan melakukan inspeksi. Kapal kargo asal Tanzania, Chin Changlong, yang berlayar di jarak 125 mil laut dari perairan selatan Pulau Tongsa, awalnya menolak diperiksa dan tidak menanggapi permintaan petugas. Beberapa kru kapal diduga mencoba membuang kantong berisi narkoba ke laut. 大到就是塞满了整个我们船舱，然后还有浴室，可以看到他们是非常的嚣张。 Petugas menemukan 53 kantong narkoba di dalam kabin dan 5 kantong lainnya di atas permukaan laut. Isinya adalah amfetamin dan ketamin seberat 1.300 kg. Operasi ini berhasil mencegah narkoba memasuki Taiwan. Kapal Chin Changlong dikawal kembali ke Pelabuhan Kaohsiung untuk diperiksa. 11 tersangka di atas kapal ditahan oleh pengadilan. Kasus penyeludupan narkoba ini terjadi pada akhir Juni tahun lalu, berawal dari informasi intelijen internasional yang diberikan oleh Badan Penegakan Narkoba AS, yang memperingatkan bahwa sebuah kapal kargo mencoba menyeludupkan narkoba ke Taiwan. Taiwan dan DAAS menjalin hubungan kerjasama stabil dalam jangka panjang. Kedua pihak juga bekerja sama erat dalam 2 kasus penyeludupan lintas negara pada 2024. Seorang supir taksi yang dipesan melalui platform pemesanan taksi online baru-baru ini menelantarkan penumpang di atas jalan provinsial nomor 4, mengakibatkan penumpang tewas dilindas 4 mobil di bagian belakang. Kantor Transportasi Umum Kota Taipei menyatakan bahwa berhenti sejenak untuk menurunkan penumpang di atas jalan bebas hambatan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kecelakaan terjadi di Jalan Provinsial nomor 64 tanggal 25 dini hari. Penumpang bermargawan yang naik taksi dalam kondisi mabuk diduga bertengkar dengan sopir dan ditinggalkan di bahu jalan tol. Namun ia bergerak menuju tengah jalan hingga mati dilindas 4 mobil dari belakang. Meskipun izin usaha masih berlaku, sopir terkait telah melanggar beberapa aturan, mencakup berhenti dan menurunkan penumpang di atas jalan tol. 汽车在高快速道路上面，然后有一些临停或者是停车的状况，这部分是可以处新台币3000到6000的罚款。 Platform pemesanan taksi menyampaikan bela sungkawa dan menegaskan akan mematuhi prosedur penyelidikan. Mereka langsung memberhentikan sopir yang terlibat dan mobil yang digunakan memiliki asuransi tanggung jawab pihak ketiga untuk penumpang. Serikat Sopir Taksi Kota Taipei menyerukan amandemen untuk memperjelas tanggung jawab manajemen platform pemesanan taksi dengan alasan regulasi saat ini hanya mengatur sopir dan perusahaan armada, namun tidak mengatur platform pemesanan.
车队还是要负相关的一个管理责任，违反公路法的情形，最重的罚款可以到9万，那并可以视情节，最终还可以废止他的营业执照。 Setelah kejadian, polisi meninjau rekaman CCTV dan hanya terdengar sopir mengatakan, "Pak, tolong jangan tendang sandaran kursi dan pintu mobil saya." Sementara penumpang bermagawen tidak merespon sama sekali. Lewat bantuan perwakilan rakyat, keluarga korban menyatakan sebagian laporan yang menyebutkan bahwa penumpang mabuk dan cekcok dengan sopir merupakan tuduhan palsu. Pengoperasian kereta jalur Pingsi ditangguhkan pada akhir Oktober tahun lalu akibat dampak banjir. Setelah diperbaiki selama 99 hari, jalur ini siap untuk dioperasikan kembali tanggal 31 besok setelah melewati uji keselamatan operasional. Selang 99 hari, kereta jalur Pingsi menjalani uji coba operasional kemarin. Ruas jalur di Ling Chiaoyang mengalami kerusakan terparah, kini telah selesai diperbaiki lewat pengukuhan fondasi pada 7 lintasan. Jika lolos uji coba, jalur ini siap untuk dioperasikan kembali paling cepat hari Sabtu. Sejumlah pengunjung melepaskan lentera di stasiun Shifen selaku objek wisata populer. Selama masa penangguhan operasional, angka pengunjung anjlok karena harus naik mobil sendiri atau menunggu lama bus antar jemput. TRC mengantisipasi peningkatan kapasitas penumpang harian sebanyak 3.000 orang dengan dipulihkannya layanan kereta menjelang liburan Imlek. Giok sawi putih selaku artefak representatif Museum Istana Nasional dipamerkan selama lebih dari 3 bulan di Republik Ceko tahun lalu. Beberapa hari lalu pihak museum menyampaikan bahwa giok ini sudah kembali dengan selamat ke Taiwan dan akan dipamerkan untuk publik seperti sedia kala. Giok sawi putih selaku objek ikonik Museum Istana Nasional kembali hadir untuk menyambut para pengunjung usai dipamerkan di Museum Nasional Republik Ceko selama lebih dari 3 bulan dan menarik lebih dari 340.000 pengunjung, menjadi salah satu ajang pameran paling sukses dalam sejarah di sana. Setelah menempuh jarak 9.000 km dan tiba di Taiwan belum lama lalu, giok sawi putih kini dipajang di posisi semula. Selanjutnya, Taiwan akan menyelenggarakan pertunjukan bernuansa Ceko, mencakup religi dan musik setempat sebagai wujud pertukaran budaya bilateral antara Taiwan dan Republik Ceko. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Aurora Borealis di Greenland. Kita susul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.